seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum kita memasuki ke materi kita hari ini Ibu mau nanya dulu nih. Anak-anak biasanya pergi kuliah, pergi jalan-jalan atau kemanapun itu biasanya naik motor atau naik mobil? Tapi kalian tahu nggak kalau sepeda motor, mobil dan mobil yang besar kayak truk itu dia memiliki tingkat berhenti yang berbeda-beda. Pernah ngerem mendadak gitu nggak? Apa yang kalian rasakan? Ya. Misalnya kalian lagi ngebut terus ngerem mendadak, langsung berhenti atau enggak? Ya, itu jarak waktu yang lama gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu apa judulnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang momentum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus melihat dulu nih apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak harus mampu mendeskripsikan pengertian dari momentum. Kemudian yang kedua harus mampu menghitung nilai dari momentum. Dan yang terakhir harus mampu menerapkan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sulit tidaknya berhenti suatu alat transportasi, kita bisa melihat video berikut. Cuma 4 detik. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Mobil kecil terbuka. Kenapa bisa? Ketika mobil yang lebih kecil dengan mobil yang lebih besar bertabrakan dan mobil yang kecil yang terpental. Masalah mobil kecil. Ya, benar sekali. Jadi kendaraan yang bertabrakan itu juga dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari alat transportasi tersebut, dari truk tersebut ya. Oke, dari beberapa animasi yang telah kita lihat tadi, sudah tahukah kalian apa itu momentum? Ya, benar sekali. Jadi momentum itu adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Jadi ketika ada mobil ataupun sepeda ataupun truk, di antara ketiga tersebut yang paling sulit dihentikan itu adalah truk karena masanya lebih besar dan kecepatannya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa buktikan dengan beberapa hal berikut ini ya. Dari video ini, apa perbedaan antara mobil di atas dan mobil di bawah? Kecepatannya. Iya, nah, jadi mobil yang pertama itu kan kecepatannya 50 km per jam. Kalau masanya dua-duanya sama kan. Dan mobil yang kedua itu kecepatannya 100 km per jam. Jadi ketika dia bertabrakan dengan sesuatu, entah itu tembok atau mobil yang lain, maka kerusakan yang paling besar diakibatkan oleh mobil yang kedua. Benar sekali. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa apa saja yang mempengaruhi momentum? Kecepatan dan massa. Jadi momentum itu
Berdasarkan analisa tersebut, teman-teman apakah sudah bisa menyimpulkan secara matematis bisa dirumuskan bagaimana? P sampai sama dengan V. Ya. P sama dengan M kali V, di mana M ini adalah massa dan V adalah kecepatan. Oke. Ada yang tahu simbolnya, satuannya? Kilogram. Yang mana kilogram? Massa. Oke. Kecepatan? Meter per second. Oke, udah mudah semuanya. Lepas untuk kita. Nah, benar ya bahwa momentum itu sebanding dengan massa dan kecepatan. Oke, selanjutnya kita langsung lihat contoh soalnya. Boleh tolong membacakan satu orang? Oke, Datiara, silakan. Soal suatu benda berbata 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. V-nya berapa? V-nya 5 meter per sekon. Masanya adalah momentum. Gampang ya, tinggal dikali aja ya. M kali P berapa? 40 kali 5. 40 kali 5 berapa? 200 kilogram meter per second. Oke. Oke, benar ya. Nah, pertanyaannya, kita kan udah, tapi kita udah belajar vektor belum? Oke, karena kita udah belajar vektor, teman-teman tahu nggak momentum ini besaran skalar atau vektor? Kenapa? Ya, benar sekali. Terima kasih Anissa. Dan coba tadi yang kedua. Oke, selanjutnya kita lihat penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa momentum itu dapat ditemukan dalam bidang olahraga dan transportasi massal. Menurut kalian, apakah benar bahwa seorang olahraga sepak bola itu termasuk dalam momentum? Benar ya, karena pemain itu kan perlu mengontrol momentum dalam dirinya supaya dia bisa melakukan operan, melakukan kegiatan sepak bola gitu. Nah, ada yang bisa jelasin tentang transportasi massanya? Kenapa dia disebut momentum? Maka kereta api dan kapal besar itu memiliki momentum. Karena mereka karena kereta api dan kapal besar itu memerlukan jarak yang waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan. Ya, benar ya. Terima kasih Pak Fena. Jadi kereta api dan kapal besar itu mereka memiliki momentum yang sangat besar karena massa dan kecepatan mereka itu besar ya. Jadi ketika kereta api itu harus berhenti, maka dia butuh waktu yang sedikit lama gitu untuk mereka akhirnya bisa. Oke, selanjutnya itu akan membagikan LKPD kepada kalian semua yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Kita suruh sini aja. Oke, gimana? Ini udah dibuka? Udah Bu. Ini Bu masih rumus yang kayak gitu tadi. Iya, pakai rumus yang Berarti langsung dicari aja dulu ya. Boleh diketik aja Bu langsung. dicari satu-satu, kemudian nanti kalian jelaskan kenapa bisa seperti itu. Gimana Rita? Kalau pakai rumus yang udah kita pakai tadi. Oke, ada yang udah siap? Ada Bu. Silakan kelompok 2 presentasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dalam kelompok kami. Soalnya
gram, memiliki kecepatan 4 meter per sekon, menghantam meja kayu 10 meter. Massa bola 500 gram. Kecepatannya berapa? Adanya manakah unit momentum lebih besar?